Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Aferi Rahmat Sinaga. Saya dari jurusan Teknik Perminyakan angkatan 2018, kelompok KKN DA 7551GZ, UPN Veteran Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan beberapa informasi terkait COVID-19 dan vaksinasi COVID-19 melalui regulasi-regulasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan Kemenkes. Pertama, saya akan menjelaskan apa sih COVID-19 itu. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah sebuah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Penyakit ini menyebar melalui beberapa media-media. Yang pertama itu melalui droplet. Droplet adalah partikel-partikel yang kita keluarkan melalui saluran pernafasan kita, baik itu mulut ataupun hidung. Droplet keluar saat kita berbicara, batuk, bersin, bahkan bernafas. Yang kedua, corona menyebar melalui udara. Apabila corona yang terlepas dari droplet itu terbang ke udara, itu dapat menjadi media persebaran corona. Dan yang ketiga adalah melalui permukaan benda. Contohnya apabila kita bersin atau batuk, kemudian menutup mulut seperti ini, kemudian kita menyentuh benda, itu akan menjadi media tersebarnya corona. Berdasarkan media persebaran COVID-19 tadi, ada beberapa cara untuk mencegah COVID-19 menyakiti diri kita. Yang pertama itu memakai masker, kedua mencuci tangan secara teratur, dan yang ketiga menjaga jarak. Untuk apa sih kita memakai masker? Seperti yang saya bilang tadi, persebaran COVID itu ada yang melalui droplet dan udara. Jadi memakai masker itu membantu kita menghalangi diri kita itu terjangkit oleh COVID, karena persebaran COVID itu menyakiti kita melalui saluran pernapasan seperti hidung dan mulut. Dan apabila kita memakai masker, itu mencegah COVID terhirup atau tertelan masuk ke dalam mulut kita ketika kita bernapas, berbicara, ataupun dan yang lainnya saat kita membuka mulut. Cara yang kedua yaitu mencuci tangan secara teratur. Seperti yang saya jelaskan tadi, salah satu media persebaran COVID-19 adalah permukaan benda. Apabila seseorang yang terjangkit virus COVID itu megang benda dan benda tersebut akhirnya tertempel virus corona, maka di sini kita harus mencuci tangan secara teratur sebelum kita memegang mata, hidung, dan mulut. Karena mata, hidung, dan mulut bisa menjadi sarana terinfeksinya COVID-19. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak minimal 1 meter. Kenapa sih kita harus menjaga jarak minimal 1 meter? Karena dengan menjaga jarak itu akan meminimalisir kita terjangkitnya virus COVID. Karena apabila kita berbicara atau lawan berbicara kita tidak memakai masker, menjaga jarak juga menjadi salah satu penanggulangan atau cara mencegah kita terjangkiti COVID. Program memakai masker, mencuci tangan dengan teratur, dan menjaga jarak minimal 1 meter ini disebut dengan 3M. Program ini dikeluarkan oleh pemerintah agar kita mematuhi protokol kesehatan saat kita berjalan atau keluar ke tempat atau fasilitas umum. Kemudian, terdapat program pemerintah selain 3M tadi untuk menanggulangi wabah COVID, yaitu program vaksinasi. Apa sih vaksinasi itu? Pertama, saya akan menjelaskan vaksin, karena vaksin adalah kata dasar dari vaksinasi. Vaksin adalah produk biologi yang terdapat antigen melalui mikroorganisme yang telah dilemahkan, dan apabila masuk ke tubuh kita itu akan menyebabkan kekebalan secara spesifik terhadap penyakit tertentu. Nah, penyakit tertentu di sini yang kita maksud adalah COVID, karena ini adalah program vaksinasi COVID. Terdapat 2 program vaksinasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu program vaksin gotong royong dan vaksinasi program. Apa sih vaksinasi gotong royong dan vaksinasi program? Yang pertama, vaksinasi gotong royong. Vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi yang pendanaannya itu dibebankan oleh badan usaha atau badan hukum. Sedangkan vaksinasi program adalah vaksinasi yang pendanaannya itu dibiayai oleh pemerintah pusat. Lalu, apa sih tujuan pemerintah membuat program vaksinasi COVID-19 ini? Program ini dibuat dengan tujuan untuk membuat kekebalan pada tubuh kita terhadap COVID-19 yang sedang mewabah sekarang. Lalu, siapa saja orang-orang yang berhak mendapat vaksinasi COVID-19? Pertama, kita bagi dulu berdasarkan program vaksinasi gotong royong dan vaksinasi program. Yang pertama, vaksinasi program. Orang yang berhak mendapat vaksinasi program itu ada 4. Yang
pertama, tenaga kesehatan dan yang sebidang yang bekerja pada pelayanan kesehatan. Yang kedua, itu adalah lansia dan orang-orang yang bekerja pada pelayanan publik. Yang ketiga, itu adalah masyarakat yang rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi. Masyarakat ini contohnya seperti rakyat miskin, pekerja migran, masyarakat adat terpencil, serta kelompok seksual minoritas. Dan yang keempat adalah masyarakat lainnya selain dari tiga ini. Kemudian dari vaksinasi gotong royong, siapa saja orang yang berhak mendapatkannya? Pertama, itu adalah karyawan-karyawati, karena vaksinasi gotong royong adalah vaksinasi yang pendananya itu dari badan usaha atau badan hukum. Selain karyawan-karyawati, itu bisa juga keluarga dari karyawan-karyawati dan individu lain yang menetap di rumahnya. Seperti apa sih contoh vaksinasi gotong royong ini? Seperti yang kita lihat, banyak iklan-iklan di YouTube atau di media sosial lainnya itu menjelaskan bahwa ojek online itu drivernya sudah divaksinasi. Nah, ini adalah salah satu contoh vaksinasi gotong royong yang dibebankan kepada badan usaha. Lalu, di mana saja sih tempat yang dapat kita datangi untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19? Itu kita bisa mendatangi tempat-tempat pelayanan umum seperti puskesmas, rumah sakit, klinik, puskesmas pembantu, dan fasilitas-fasilitas kesehatan lainnya yang terverifikasi untuk melaksanakan vaksinasi COVID-19. Karena vaksin ini adalah program yang besar, bahkan saking besarnya vaksin itu diimpor dari Cina, Amerika, Kanada, bahkan kerjasama multilateral dari WHO. Berapa sih biaya yang kita keluarkan untuk vaksinasi COVID-19? Jadi, untuk program vaksinasi itu terbagi menjadi dua, seperti saya jelaskan tadi. Untuk vaksinasi program itu biayanya adalah gratis karena ditanggung oleh APBN dan anggaran belanja daerah. Namun untuk vaksinasi gotong royong, pembayarannya itu dibiayai oleh badan hukum. Lalu, berapa sih harga satu dosis vaksin COVID-19 itu? Berdasarkan beberapa sumber yang saya dapat, harga untuk satu dosis vaksinasi COVID-19 itu adalah sekitar Rp300.000 untuk satu orang penerima. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada terdapat beberapa salah-salah kata. Saya Zidan Aftari Rahmat Sinaga dan kelompok KKN DA 7551BZ UPN Veteran Yogyakarta mengucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.